Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum yang kedua, kita akan mempraktikkan tentang teori stack dan queue. Nah, untuk stack sendiri itu adalah tipe data yang bersifat LIFO. Jadi nanti ada FIFO dan ini kita bahas LIFO dulu. LIFO itu singkatan dari last in first out. Nah, sesuai artinya bahwa tipe data yang bersifat LIFO itu data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama kali dapat dikeluarkan. Itu yang bersifat LIFO. Nah, struktur data stack itu mempunyai beberapa operasi di dalam Python. Di sini ada operasi stack sendiri untuk membuat stack. Terus ada operasi push item untuk menambahkan sebuah item ke dalam stack. Terus ada operasi pop gitu untuk mengambil data dari stack. Terus ada operasi pick untuk mengidentifikasi data yang paling terakhir itu apa, yang paling terakhir masuk maksudnya di sini. Terus ada operasi isEmpty itu untuk mengidentifikasi apakah stack masih kosong. Jika masih kosong maka akan menghasilkan nilai true. Tapi jika stack masih dalam keadaan kosong, nah ini jika true itu menghasilkan nilai yang akan dikeluarkan jika stack masih dalam keadaan kosong. Tapi kalau stacknya itu enggak kosong berarti nanti false. Itu maksud saya ya. Nah, size ini untuk operasi yang terakhir itu untuk mengetahui jumlah itemnya itu ada berapa. Oke, ini saya sudah mempraktekkan untuk kasus stack menggunakan Python. Nah, ini saya membentuk sebuah kelas di mana kelas ini bernama stack. Di dalam kelas ada fungsi init self. Ini sebuah parameter yang dimana dia itu itemnya menyimpan sebuah beberapa item stack ya nanti ya. Di sini masih kosong untuk self-nya. Kemudian ada fungsi lagi that is empty ini untuk self. Dia akan mengembalikan nilai self item sama dengan kosong karena dia fungsi untuk kosong ya tadi ya, untuk mengetahui jumlah atau mengetahui isi dari stacknya kosong atau tidak. Terus ada fungsi push di mana di sini ada dua parameter self sama item. Ini dia untuk mengisikan ya sama dengan seperti yang ada di tadi, bahwa pass itu untuk menambahkan jumlah item ke dalam stack ya, untuk menambahkan sebuah item, nilai itemnya ya ke dalam stack. Terus kemudian ada pop itu nanti ini di sebuah fungsi dengan parameter self juga. Di sini pop itu adalah fungsi untuk mengambil data tadi ya, yang data dari stack. Kemudian setelah itu ada pick di mana dia akan mengidentifikasi data yang terakhir masuk. Dan untuk yang fungsi terakhir itu ada size untuk mengetahui jumlah item yang ada di dalam kelas stack ini. Oke, kita langsung membuat variabel s untuk menampung sebuah kelas stack. Di sini dia ngeprint print dari print kelas stack karena tadi kelas stack sudah ditampung di dalam variabel s, kita cukup panggil s saja. s.isEmpty artinya print sEmpty ini dia akan mengeprint metode ini ya, fungsi empty ya, fungsi isEmpty ini. Kemudian setelah itu ada s.pass artinya dia mengisi. Pass tadi kan sama untuk pass itu kan fungsinya menambahkan item. Nah, ini dia ditambahkan item 4, menambahkan item 4 ke dalam stack. Kemudian ada pass cat, ini menambah item cat. Jadi itemnya bisa angka atau karakter. Setelah itu di sini ada print spick. Pick ini untuk mengetahui mengetahui item yang terakhir masuk. Kemudian setelah itu s pass through. Kemudian setelah itu ada print size untuk mengetahui berapa jumlah itemnya, dan print sEmpty. Kemudian di sini kita isi lagi dengan 8.4 dengan
dengan operator push. Kemudian ini ada dikeluarkan operator pop. Ini pop tadi fungsinya untuk mengambil data dari stack ya yang paling atas, akan dikeluarkan karena dia memakai ini ya, LIFO ya tadi ya. Dan terakhir size. Nah, jika di run hasilnya akan seperti ini. Pertama, is empty-nya ini mengetahui kosong apa enggak ya. Print is empty ini true, masih kosong karena kita belum nge-pass. Kemudian kita pass 4 sama cat, dan setelah itu ada print pick. Pick ini mengetahui untuk item yang terakhir masuk itu ada cat. Nah, ini mencetak cat ini ya. Maka nanti dia mencetak cat karena kan yang terakhir masuk di sini kan dia cat ya. Terus as pass through. Kemudian ada as size. Ini ada size. Dia akan menampilkan jumlah itemnya. Jumlah itemnya ini ada tiga ya. 1 yang 4, 2 yang cat, 3 yang true ini. Makanya size-nya ada 3 ini. Terprint 3 ya. Terus kemudian setelah itu print as is empty-nya dia false karena semuanya sudah terisi, stack-nya sudah terisi 4 item tadi. 3 item maksud saya. 3 item ini. Setelah itu dia ngepass meng-add ya, ngepas itu nge-add item lagi dengan nilai 8,4. Terus di sini dia ada pop. Pop itu tadi fungsinya untuk mengetahui mengambil data. Jadi dia ambil data yang paling atas ya. Pop mengambil data yang paling atas itu yang baru masuk. Kemudian setelah itu di pop lagi, dan karena popnya 2 kali maka datanya hilang 2 kali. Nah, size-nya yang terakhir dia ngeprint size-nya ada tinggal 2. Hasilnya tinggal 2. Karena itu tadi dia datanya diambil 2 kali. Gitu. Nah, ini coba nanti silakan bisa dipraktekkan dengan menggunakan coding yang ada di modul, bahwa di modul ini sudah saya siapkan codingnya yang belum saya praktekkan ya. Sebentar saya scroll. Nah ini saya sudah menyiapkan, tapi ini tanpa kelas. Tadi saya buat dengan kelas untuk memahami teori yang saya sampaikan kemarin, bentuk kelas seperti apa, bentuk fungsi seperti apa, dan cara pemanggilannya seperti apa. Itu untuk mempraktikkan teori kemarin. Kemudian kalau di sini nanti silakan nanti bentuk kelas sendiri ya. Ini ada stack isinya USM Jaya, USM sama Jaya. Terus print stack awal, di sini dia mengeprint stack awal, kemudian stack append. Ini dia mengisikan menambah elemen FTK, stack append lagi dia menambahkan elemen JOS, kemudian print stack setelah ditambahkan. Nah, ini nanti silakan bisa praktekkan dan bentuk kelas seperti yang saya jabarkan ini, ya. Begitu ya. Silakan nanti bisa bentuk kelas. Terus kemudian setelah itu yang terakhir ada pop dan ngeprint stack setelah elemen terakhir dihapus. Kali ini kan cuma ngeprint ini ya, menambahkan sama menghapus saja ya. Nah, kalau di sini tadi saya sudah mempraktikkan lebih lengkap. Ada push, ada pop, ada pick, ada size, ada is empty. Nah, ini silakan nanti bisa dipraktikkan dengan cara seperti ini. Tapi isinya samakan dengan yang ada di sini modul, begitu ya. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang queue di atas ternyata. Nah, struktur data queue itu kebalikan dari stack. Dia sistem queue itu mengandung konsep FIFO, first in, first out. Jenis operasinya queue, terus NQ. Queue sendiri membuat queue baru, NQ menambahkan data dalam queue, DQ menghapus data, is empty mengetahui apakah queue itu kosong atau tidak, size untuk mengidentifikasi jumlah data yang tersimpan dalam queue. Nah, ini ya konsepnya first in first out.
Kalau yang stack kan last in first out ya. Ini. Nah, kemudian ini saya coba, saya belum mempraktekkan untuk yang Q. Di sini coba saya praktekkan terlebih dahulu untuk Q. Yang tadi kan sudah saya praktekkan dengan konsep kelas. Kalau di sini coba saya praktekkan dengan konsep biasa ya. Di sini ada Q sama dengan Q USM Jaya ya. Saya membuka ini baru saja, new notebook. Kemudian di sini sama the Q SMJ. Oke, ini ternyata errornya itu ada di bagian from collection. Karena sebelumnya saya belum menambahkan kode from collection import the queue, jadi ini saya tambahkan, maka ketika dijalankan sudah bisa keluar hasilnya. Dan kemudian kesalahan yang kedua itu adalah tanda petiknya 1. Nah, ini harusnya tanda petiknya 2 ya, karena sensitif sekali bahasa Python itu. Jadi nanti silakan bisa diubah dulu, jangan mengikuti yang di modul. Nah, di sini untuk pembacaan codingnya, di sini saya membuat Q, variable Q, yang dimana isinya itu the Q, USM, sama Jaya. Jadi item yang pertama itu ada 2 item. Nah, ketika di print Q awal akan muncul seperti ini. The Q-nya USM sama Jaya aja. Kemudian setelah itu saya tambahkan item dengan perintah Q.append, ini tambahkan item FTIK, dan yang kedua saya tambahkan item JOS. Setelah itu ketika saya ketik print Q setelah ditambahkan, itu akan tampil seperti ini, baris yang kedua ini ya. Jadi 4 item nih, USM, Jaya, FTK, JOS. Setelah itu saya hapus menggunakan operator pop left. Artinya dia yang terhapus itu adalah posisi sebelah kiri, paling kiri. Nah, setelah hapus, perintah hapus, saya printkan kembali the Q setelah dihapus, keluarnya adalah ini. Hanya Jaya, FTK, JOS, USM-nya sudah menghilang. Nah, oke, untuk tugas praktikumnya, untuk yang perlu dipraktekkan itu adalah silakan nanti buatlah sebuah kelas untuk bagian yang Q. Jadi kan coding Q ini adalah coding kelas seperti yang ada di dalam coding stack ini ya, coding stack ini. Nah, jadikan sebuah coding yang berbentuk kelas sama fungsi, dan nanti silakan bisa ditambahkan seperti yang ada di sini, ada size, ada pick, terus kalau mengisi pakainya NQ, kalau menghapus pakainya DQ, nanti silakan bisa dibaca kembali di modul. Terus kemudian is empty juga ada ya kalau di Q ya, nanti bisa disesuaikan untuk pembuatan coding praktek teori Q menggunakan kelas. Nah, itu silakan nanti dipraktekkan dan dibuat video singkat, video sesingkat mungkin, kurang dari 100 MB, karena nanti ketika di-upload di e-learning itu maksimal 100 MB. Begitu ya. Saya tunggu untuk video prakteknya. Jika nanti ada kesalahan, ada error, nanti bisa hubungi saya lewat Telegram, lewat grup Telegram. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.